Halo semuanya, di video ini Mimin mau bahas sedikit cerita Xiaoyan episode ke-184. Di episode ini adalah episode yang paling sengit karena kedatangan Xiaoyan yang siap membantu Xian untuk melawan 3 Raja Naga yang ingin menjatuhkan Xian untuk merebut hak kuasa seluruh Pulau Naga. Dan setelah Xiaoyan meluncurkan bunga badai api raksasa yang dipicu oleh ledakan teratai 5 warna menyapu langit Pulau Naga Timur, membuat seluruh medan perang terdiam. Suhu mengerikan itu bahkan membuat darah para ahli yang lebih lemah mendidih. Semua pihak baik kawan maupun lawan terpaku menatap kehampaan, tak percaya bahwa kehancuran sebesar ini dilepaskan oleh seorang Douxiang bintang 1 tingkat lanjut. Xiaoyan sendiri segera mundur sambil menelan pil pemulih. Rentetan serangan barusan telah menguras habis tenaganya. Ia sadar betul, meski kombinasi kemarahan ilahi musim semi kuning dan api teratai Buddha yang marah sangat mengerikan, tubuh naga void kuno terlalu tangguh. Membunuh 3 Raja Naga besar dalam satu gebrakan hanyalah mimpi. Raungan naga yang syarat niat membunuh segera membuktikan dugaannya. Dari dalam badai api, 3 naga raksasa wujud asli Raja Naga Barat, Selatan, dan Utara muncul dengan tubuh penuh luka mengerikan, sisik hancur, darah mengalir, tulang putih tampak jelas. Namun mereka masih hidup, amarah mereka meledak tanpa kendali. Serangan balasan datang seketika. 3 pilar cahaya naga raksasa menutup seluruh jalan mundur Xiaoyan di ambang kematian. Ia memaksa mengerahkan jurus pamungkas lain reinkarnasi Buddha yang marah. Pelat api raksasa berhasil memantulkan serangan itu. Namun tubuh Xiaoyan tetap terpental jauh sambil memuntahkan darah. Meski begitu, pilar cahaya yang terpental justru kembali menghantam tubuh para Raja Naga, memperparah luka mereka dan membuat mereka semakin gila. Xiaoyan berdiri dengan tubuh nyaris hancur, tertawa getir demi menahan mereka. Ia bahkan memaksa kembali mengerahkan kemarahan ilahi musim semi kuning untuk kedua kalinya. Serangan spiritual beruntun membuat ketiga Raja Naga kembali goyah. Namun Raja Naga Utara berhasil menerobos dan menghantam dada Xiaoyan dengan telapak mematikan. Tulang dadanya nyaris remuk. Dalam pertukaran gila itu, Xiaoyan membalas dengan meledakkan teratai api 4 warna tepat di tubuh Raja Naga Utara, membuatnya terpental jauh sambil muntah darah. Namun tubuh Xiaoyan sendiri kini berada di ambang kehancuran total. Saat Raja Naga Selatan dan Barat menyerbu dengan niat membunuh, garis darah misterius di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bangkit, memulihkan kekuatannya secara paksa bahkan melampaui kondisi puncaknya. Namun sebelum ia sempat bergerak, cahaya emas menyambar, lengan Raja Naga Selatan terpotong bersih. Sosok berambut ungu berjalan perlahan di udara. Di tangannya, pedang emas cair memancarkan tekanan yang membuat seluruh naga void kuno gemetar dari garis keturunan mereka. Xian telah muncul dan ia memanggil pedang pembunuh naga. Seketika, ketakutan menyelimuti seluruh Pulau Naga Timur, Raja Naga Barat dan Selatan pucat pasi. Mereka tahu benar apa arti pedang itu. Pedang pembunuh naga bukan sekadar teknik, melainkan simbol mutlak Kaisar Naga sejati, jurus pemusah naga yang hanya bisa dipanggil oleh darah bangsawan paling murni. Dengan satu tebasan dingin, Xian hampir membelah tubuh Raja Naga Barat. Sisik setangguh baja robek seperti kertas, darah muncrat deras, dan jeritan menyayat langit. Melihat itu, mental pasukan 3 Pulau Naga runtuh, satu demi satu. Para prajurit Naga Void kuno berlutut, menyerah di bawah tekanan garis keturunan Kaisar Naga. Kemenangan Pulau Naga Timur pun dipastikan. Raja Naga Barat dan Selatan berusaha kabur dalam kepanikan. Xian melangkah melewati Xiaoyan dan kembali mengayunkan pedangnya. Namun pada saat itu, Xiaoyan melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar hebat. Sejumput rambut ungu Xian berubah menjadi putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga sedang menguras tenaga hidup Xian. Xian pun akhirnya melepaskan pedang pembunuh naga dengan kekuatan penuh. Namun harga yang harus dibayar sangat besar. Rambutnya memucat, tenaga hidupnya terkuras, dan Xiaoyan hanya bisa menyaksikan dengan hati bergetar saat pedang itu menebas langit. Raja Naga Barat dan Selatan langsung merasakan ancaman kematian yang nyata. Mereka tahu, dari pengalaman dan naluri darah naga, bahwa tidak ada jalan untuk kabur dari pedang ini. Dalam keputusasaan, mereka memuntahkan darah emas dan memanggil Dragon Emperor Bell, lonceng raksasa yang terbentuk dari esensi darah naga mereka sendiri. Namun semua perlawanan itu tetap tak mampu menahan fluktuasi mengerikan dari pedang pembunuh naga. Lonceng emas itu hancur, dan riak kekuatan yang tersisa menghantam mereka tanpa ampun. Kedua Raja Naga itu kehilangan kaki mereka dan berubah menjadi sosok lumpuh yang nyaris mati. Xian menatap mereka dengan dingin. Dalam hatinya tak ada lagi belas kasihan bagi para pengkhianat. Ia kembali mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri segalanya. Namun tubuhnya sendiri akhirnya tak sanggup bertahan.
Pedang pembunuh naga belum sepenuhnya matang, dan penggunaan paksa ini hampir merenggut nyawanya. Di saat kritis itu, Raja Naga Utara akhirnya muncul. Ia menyelamatkan Raja Naga Barat dan Selatan dengan luka berat, namun tetap tak sepenuhnya lolos dari sisa fluktuasi pedang. Pekikan menyedihkan mereka menggema saat menghilang dari medan perang, menandakan bahwa 3 Raja Naga Besar telah benar-benar dikalahkan. Melihat pemandangan itu, para anggota 3 Pulau Naga dan kelompok Xuanmo langsung dilanda ketakutan. Tak ada satupun yang berani bertahan lebih lama. Mereka melarikan diri ke segala arah, meninggalkan Pulau Naga Timur yang kini berdiri sebagai pemenang mutlak. Sementara itu, Xian akhirnya benar-benar kelelahan. Pedang pembunuh naga menghilang, dan tubuhnya jatuh dari udara. Xiaoyan dengan sigap menangkapnya, menahan gadis itu dalam pelukannya. Wajah Xian pucat, tapi ia tetap tersenyum, berpura-pura kuat. Xiaoyan tahu, kelelahan ini bukan sekadar habisnya Doqi, melainkan harga besar yang dibayar dari garis keturunan Kaisar Naga itu sendiri. Dalam keadaan sama-sama terluka parah, mereka hanya bisa saling menopang. Xiaoyan juga berada di batas kemampuannya setelah menahan 3 Raja Naga sendirian. Namun di hadapan Xian, ia tetap bersikap santai, bahkan menggoda gadis itu seperti dulu, seolah ingin mengembalikan sedikit kehangatan di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, para tetua Pulau Naga Timur datang memberi hormat. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mengakui Xian sebagai Kaisar Naga sejati. Dengan suara lemah namun penuh wibawa, Xian mengeluarkan perintah, menerima anggota yang menyerah, mengawasi para pendatang baru, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Meski tubuhnya lemah, tekanan alami dari garis keturunan Kaisar Naga terpancar dari setiap kata Xian. Bahkan Xiaoyan diam-diam terkejut melihat perubahan gadis kecil rakus yang dulu selalu menempel padanya. Kini, Xian benar-benar telah tumbuh menjadi sosok penguasa. Setelah pertempuran berakhir, Pulau Naga Timur tenggelam dalam kesibukan. Kemenangan ini membuat kekuatan mereka melonjak tajam. Sementara 3 Pulau Naga Besar perlahan jatuh ke jurang kemunduran, pedang pembunuh naga telah menjadi bukti mutlak, mematahkan seluruh keraguan dan menanamkan rasa takut di hati klan naga lainnya. Di tengah kesibukan itu, Xiaoyan memilih mundur dan mengasingkan diri untuk memulihkan luka-lukanya. Cedera yang ia derita terlalu serius, nyaris merenggut nyawanya. Dalam ruangan sunyi yang dipenuhi aroma cendana, ia duduk bermeditasi, membiarkan tubuhnya perlahan pulih. 10 hari berlalu, dan meski dari luar tampak tak bergerak, di dalam tubuh Xiaoyan terjadi perubahan besar. Jantungnya berdenyut kuat, memancarkan darah ungu merah misterius dari garis keturunan barunya. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh, memurnikan meridian dan dagingnya, membawa sensasi seperti terlahir kembali. Xiaoyan tidak mengendalikannya. Ia membiarkan kekuatan itu bekerja sendiri. Karena setiap aliran darah ungu merah justru membuat auranya perlahan meningkat. Dalam tidur meditasinya yang dalam, tubuhnya ditempa ulang, dan tanpa disadari, fondasi kekuatannya sedang melangkah menuju tingkat yang lebih tinggi.